Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teguh Agam Raihan. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi. Sebelum memulai, jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ serta zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi terdiri atas sistem reproduksi pria dan wanita. Lalu, apa saja organ yang terdapat pada sistem reproduksi? Yang pertama, ada organ pria. Organ pria terdiri atas organ dalam dan organ luar. Pada organ dalam terdiri atas testis. Testis merupakan kelenjar gonad pada pria. Testis ini memiliki fungsi ganda, yaitu untuk memproduksi hormon baik androgen, testosteron, dan dihidrosteron, serta untuk memproduksi spermatozoa. Yang kedua, ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri atas epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok membentuk suatu gumpalan memanjang menempel di belakang testis. Berfungsi sebagai saluran penghantar dan mengatur sperma sebelum diejakulasi. Vas deferens, yaitu saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi mengangkut sperma menuju uretra. Saluran ejakulasi, yaitu organ dalam sistem reproduksi pria berupa saluran pendek yang menghubungkan semen dengan uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Berfungsi untuk mengeluarkan semen ketika pria mencapai orgasme. Yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri atas 3. Yang pertama, vesicula seminalis, yaitu kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantong kemih dan merupakan tempat penampung sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Yang ketiga, kelenjar bulbouretra. Kelenjar ini adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra, di bawah prostat. Selanjutnya ada organ luar pria. Organ kelamin pria bagian luar. Penis. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Penis tersusun atas 3 jenis jaringan erektil, yaitu 1 corpus spongiosum dan 2 corpora cavernosa, yang dilapisi oleh jaringan tunica albuginea. Uretra terletak di corpus spongiosum. Penis dibagi menjadi 3 bagian: pangkal atau akar, tubuh atau batang, dan kepala atau glans. Pangkal penis merupakan bagian penis yang terhubung ke panggul. Pangkal dibagi menjadi pus kiri dan kanan serta bulb yang mengandung jaringan erektil serta otot bulbus spongiosum dan ischiocavernosus. Batang penis merupakan bagian tengah penis yang menggantung. Batang penis kebanyakan tersusun atas jaringan penghubung dan otot kecil. Kepala penis merupakan bagian ujung penis. Bukaan uretra atau meatus uretra eksternal dapat ditemukan di ujung penis. Saat menerima rangsangan, arteri penis akan membesar. Pada saat itu juga otot penis akan berkontraksi, sehingga darah tidak dapat mengalir kembali menuju pembuluh vena. Proses ini akan menyebabkan penis mengeras atau ereksi, suatu kondisi yang dibutuhkan untuk berhubungan seksual dan ejakulasi.
Penis juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Pada pria sehat, sphincter uretra di pangkal penis akan berelaksasi secara otomatis, sehingga urin mengalir ke penis dan dikeluarkan dari tubuh. Skrotum. Skrotum atau kantung pelir terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis atau buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus, serta di depan perineum. Skrotum berasal dari bagian yang sama dengan labia mayora pada organ kelamin perempuan. Skrotum manusia dan beberapa mamalia dapat ditumbuhi rambut kemaluan. Pada manusia, rambut ini mulai tumbuh ketika individu memasuki tahap pubertas. Fungsi dari skrotum adalah menjaga suhu dari testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Pada manusia, suhu testis sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum, sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan diangkat mendekati tubuh pada suhu dingin dan bergerak menjauh pada suhu panas. Sekarang kita lihat apa-apa saja organ reproduksi pada wanita. Struktur dan fungsi organ wanita meliputi alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar, pada kedua sisi liang vagina terdapat dua lipatan kulit. Bagian luar yang lebih tebal disebut labia mayora dan bagian dalam yang lebih tipis disebut labia minora. Di depan liang vagina terletak mulut uretra yang mengantar urin dari kantong keluar badan pada saat buang air kecil, dan klitoris yang sangat sensitif karena banyak mengandung sensoris dan pembuluh-pembuluh darah. Di belakang vagina terdapat jaringan perineum yang memisahkan vagina dari rektum dan anus. Vestibulum merupakan suatu celah yang terletak di antara klitoris di depan dan labia minora di kanan kiri. Pada vestibulum ini terdapat lubang vagina dan lubang uretra atau saluran urin. Lubang vagina terletak di sebelah bawah, pada kedua sisinya terdapat kelenjar Bartholin yang mensekresi lendir yang diperlukan sewaktu hubungan seks. Hymen atau selaput darah merupakan selaput tipis yang menutupi sebelah luar vagina. Hymen ini berlubang sebesar ujung jari sehingga darah haid dapat keluar. Berikut ini adalah jenis-jenis selaput darah atau hymen. 1. Imperforate hymen, tidak memiliki lubang sama sekali. 2. Annular hymen, memiliki sebuah lubang namun tidak terlalu besar. 3. Septate hymen, memiliki dua lubang, bukaan yang berdampingan. 4. Cribriform hymen, memiliki banyak lubang, bukaan yang ukurannya sangat kecil. 5. Pars interitus hymen, memiliki satu lubang, bukaan yang sangat besar. Alat kelamin bagian dalam, vagina, berfungsi sebagai saluran kelahiran yang berukuran panjang 8-12 cm pada wanita dewasa. Cervix adalah leher rahim, berfungsi sebagai alat saluran reproduksi pada wanita yang berukuran panjang kira-kira 2,5-3,5 cm yang berbentuk silinder dan disebut kanalis cervix yang berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma dan bayi. Badan rahim atau uterus. Badan rahim adalah organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia, termasuk pada manusia, yang berbentuk seperti buah pir dan seukuran telur ayam. Pada manusia, terdapat lapisan endometrium. Lepasnya lapisan endometrium atau rontok
pada saat setiap kali datang bulan jika tidak ada terjadi kehamilan atau sudah dibuahi. Tuba fallopian atau tabung fallopian adalah organ yang dikenal dengan istilah saluran telur. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang menghasilkan hormon kandungan. Terdapat sepasang ovarium di kedua sisi uterus, melepaskan sel telur matang setiap bulannya. Pada umumnya, sel telur yang dilepaskan hanya 1 buah setiap bulan. Organ ini berukuran sekitar 4,5 cm. Cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.